Kadang ada beberapa desainer itu nggak mau ngedengerin permintaan si klien, jadi bikin desain ya semau dia aja. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis kepada teman-teman nih. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Dan juga jasa legalitas kita ada. Iya. Dan buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai order izin-izin usaha kayak gitu ya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke, ini dia ada info ataupun tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Kita sering banget ya nge-share tentang kuliner atau tentang minuman, fashion, dan lain-lain. Tapi kita jarang nih nge-share tentang jasa desain grafis. Oke. Sekarang kita mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang freelance ya, mungkin yang suka di dunia desain grafis atau di dunia jasa, apa sih yang harus dimiliki buat teman-teman yang memang sebagai seorang desainer grafis? Iya, karena di Indonesia itu tantangannya luar biasa sekali ya. Karena bidang bisnis jasa kayak menggambar, desain gitu kan, itu kan masuknya bidang jasa ya. Tapi dianggap sebelah mata. Iya, bidang bisnis jasa masih dianggap sebelah mata. Oh, cuman gitu doang. Cuman bikin ini doang. Nah, beda sama produk nih, udah mulai tahu nih. Kalau misalkan Apple, wah Apple mah mahal, wajar kayak gitu ya. Udah mengerti lah gitu produk-produk. Udah bisa menghargai lah. Nah, udah bisa menghargai lah produk-produk mahal. Tapi kalau jasa itu masih belum nih. Padahal ya kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya kamu punya sebuah desain logo dan desain logo itu menjadikan brand image kamu, itu bisa dipakai kan beberapa tahun ke depan. Iya. Bisa dipakai untuk marketing, bisa dipakai untuk kampanye dan meningkatkan omset. Iya. Itu banyak banget keuntungannya. Dan kalau misalnya kita kan suka menerima orderan dari luar negeri juga dan beberapa perusahaan multinasional, mereka udah mulai menghargai kita. Iya. Apalagi kalau luar negeri ya. Kalau luar negeri itu wah bisa beberapa puluh dolar atau ratus dolar ya. Iya, justru mereka itu nganggapnya, wah ini kok kemurahan sih gitu di Indonesia kayak gitu ya. Gitu. Karena jasa di luar negeri itu kebilangnya dihargai lah, jasa orang itu dihargai. Kayak misalkan tukang cukur aja, kayak di Jepang aku lihat vlog-vlog orang yang cukur di Jepang itu mahal banget, ratusan ribu gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu hanya 15.000, 20.000, udah sama pijit lagi ya. Di luar negeri itu di Jepang itu bisa ratusan ribu bahkan sampai 1 juta gitu buat cukur doang tanpa pijit gitu ya. Padahal kan value dari jasa itu khususnya desain bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Tapi masih aja ada yang ngechat mahal harganya. Dikira kita kuliah gratis. Iya. Enggak. Gitu. Oke. Udah terlalu panjang introduction-nya, kita langsung ke inti dari video kita kali ini. Siap! Ya, apa aja yang harus dimiliki oleh seorang desain grafis? Yang paling pertama basicnya adalah harus mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan brief dari klien. Iya. Dengerin dulu aja nih, mereka pengennya gimana, kemudian juga arah bisnisnya kemana, kemudian juga kalau kuliner, logo yang cocok untuk kuliner seperti apa, misalnya harus kita arahin juga. Warna untuk kuliner kan biasanya yang cerah-cerah, yang merah, kuning gitu. Nah, dengerin dulu aja. Kadang ada beberapa desainer itu nggak mau ngedengerin permintaan si klien, jadi bikin desain ya semau dia aja. Karena dia mungkin ngerasa jago desainnya dan ngerasa egonya tinggi, ya udah kamu nurut aja sama saya. Padahal nggak seperti itu. Iya. Yang tahu bisnis itu adalah klien. Jadi justru kita yang harus menyesuaikan dengan si klien tersebut. Iya, jadi gini, harus setengah-setengah lah ya. Ibaratnya gini, karena tadi poinnya adalah kita harus mampu mendengarkan, itu bener banget. Jadi si klien itu dengerin dulu semuanya, mulai dari dia pengennya kayak gimana, bisnisnya apa, target pasarnya siapa, kayak gitu ya. Setelah itu baru kita ramu kayak gitu. Mas, kayaknya menurut kami nggak cocok nih, misalkan bisnis Mas itu buat anak-anak
tapi selera desain Mas itu rock and roll kayak gitu, dan bisnisnya padahal yang cute nih buat anak-anak gitu ya. Kayaknya ini nggak nyambung deh kayak gitu ya. Baru kayak gitu. Jadi kalian harus mau mendengarkan dulu si itu. Dan apa yang dijelaskan oleh Dino tadi, misalnya memberikan feedback kepada si klien, itu masuk ke poin kedua, yaitu gitu ya, komunikasi Nung. Benar. Betul. Dan untuk komunikasi ini, misal kamu udah ngerjain desainnya nih, desainnya udah ada 3 poin misalnya. Nah, kamu harus bisa komunikasikan karya kamu. Iya, benar. Mas, kenapa logonya jadi seperti ini? Apa alasannya? Apa filosofinya? Nah, kamu harus bisa merepresentasikan hasil visualisasi desain kamu ke si klien. Iya, benar. Jadi setelah mendengarkan gitu ya, tadi kita dengerin dulu semuanya ditampung, setelah itu baru kita kasih feedback dengan komunikasi yang baik ya di poin kedua ini. Nah, kenapa komunikasi harus baik, harus bisa menjelaskan? Ya, karena si klien itu kan ya klien pengen tahu gitu ya. Betul. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Setelah mereka dikomunikasikan dengan baik, pasti bisa mengerti. Betul. Oh iya juga ya, benar juga kata desainer gitu kan. Betul. Oh berarti benar kamu tuh desainer gitu. Betul. Bisa tahu nih bagaimana mengerti gitu bisnis kliennya gitu. Betul. Kan. Setelah mengerti bisnis kliennya, dituangkanlah ke dalam desain grafis kayak gitu. Betul sekali, dan dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si klien. Jangan menggunakan bahasa desain ya. Iya. Yang ketiga adalah portfolio management. Oke. Nah, tapi jangan sembarang naruh portofolio. Jadi kalian harus quality over quantity. Oke, walaupun portofolio kalian banyak, tapi nggak usah disimpan semua. Pilih yang paling bagus. Karena kan ada beberapa klien yang udah kita kasih desain yang bagus, tapi mereka malah milih yang agak jelek. Jadi agak jeleknya bagi kita, tapi itu bagus buat mereka gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa itu, wah portofolionya ini si klien malah pilihan desain yang jelek daripada yang kita berikan, ya udah itu nggak usah ditampilin. Jadi tampilin aja semua yang memang desain-desainnya yang bagus, dan juga kasih penjelasan dari setiap desainnya. Iya benar, manajemen portofolio ini penting banget ya, karena kita misalkan udah dapat cukup banyak orderan ya, artinya portofolio kita juga bakal jadi cukup banyak. Betul. Gitu kan. Nah, karena klien itu tadi beragam, kadang itu orang tuh ngerti, oh iya, kenapa saya harus pilih desain yang ini? Karena bisnis sesuai dengan bisnis saya, gitu kan. Tapi kadang ada orang itu, Mas tolong desainnya diubah lagi, ada ininya, tolong tambahin ini, tambahin ini. Wah, jadi agak kurang sesuai dengan si bisnisnya gitu kan. Betul. Si desainnya itu akhirnya jadi apa gitu, jadi kurang lah. Tapi mereka pakai. Tapi mereka malah suka yang itu, seleranya gitu, dipakai lagi gitu kan. Ya. Kita mau gimana sebagai desainer, ya udah, kalau mereka udah deal dengan yang itu ya udah kasih aja, tapi jangan ditampilkan di dalam portofolio. Iya, tampilkan aja yang bagusnya gitu misalkan. Yang berikutnya adalah ideation. Ideation ini adalah mencakup dari perencanaan, draft, dan eksekusi. Nah, jadi ini buat klien-klien ya yang anggap desain itu gampang dan suka nganggap kita itu mahal, justru tahap ideation ini yang paling susah. Iya, benar. Mulai dari perencanaan, kita merencanakan semua masukan brief dari konsumen, kita rencanakan, kemudian dibuat draftnya. Iya. Nah, pada saat perencanaan ini, pas nyari idenya ini susah banget nih. Terus setelah perencanaan, setelah bikin draft, udah ketahuan, baru eksekusi. Nah, kalau eksekusi udah mulai gampang, karena kan itu cuma tinggal gambar mengikuti dari ide kita tadi. Iya. Tapi yang susah itu adalah mencari idenya. Iya, jadi memang desainer harus punya kemampuan ideation yang baik ya. Betul, kayak gitu, mulai dari perencanaan, bikin draft gitu ya, terus sampai eksekusi itu harus bagus lah kayak gitu ya. Jangan sampai misalkan bikin perencanaannya kurang mateng. Betul. Kayak gitu ya, itu bisa berpengaruh ke hasil desain, di eksekusinya gua jadi kurang maksimal kayak gitu kan. Dilatih dengan jam terbang yang banyak sih biasanya. Betul. Dan desainer pun harus bisa menjaga mood. Karena kalau misalnya mood udah jelek, hasil desain pun jelek. Iya, kadang kan jaga mood gitu juga susah gitu ya. Kadang di depan komputer terus gitu, udah pusing gitu, lihat layar terus gitu kan. Iya. Apalagi kalau udah dapet klien
briefnya itu membingungkan, nyari idenya itu apalagi. Syukur-syukur kalau misalnya ada klien yang ngasih briefnya detail, ya nyari idenya ke kita jadi gampang. Ya itu juga, itu bener banget sih. Kadang klien kan ngasih, dia tuh nggak bisa mengutarakan isi pikirannya ke dalam kata-kata. Itu kan susah banget tuh. Kita nangkepnya itu jadi susah. Pengen klien itu kayak gimana sih? Betul sekali bener loh. Jadi kadang miskomunikasi. Gitu. Iya. Yang terakhir loh, yang terakhir adalah strategi. Ya kamu kalau misalnya sebagai desainer, jangan hanya bikin desain aja terus, tapi kamu juga harus memikirkan strategi gimana brand kamu terus naik. Salah satunya seperti ini, bikin konten. Iya. Atau misalnya bikin marketing offline atau online, gitu. Kolaborasi mungkin. Iya. Atau misalnya bikin podcast dan lain-lain. Nah, pokoknya harus bikin strategi gimana caranya kamu mengenalkan si usaha desain grafis kamu. Iya, gitu. Karena kita itu bisnis ya, jualan ya, artinya harus ada strategi dong. Betul. Nggak mungkin ayo yang pengen bikin ini gimana gitu ya, cuman strategi biasa-biasa aja ya gimana gitu kan. Sedangkan kita itu kan bisnis jasa ya. Bisnis yang di Indonesia itu jasa itu masih dipandang sebelah mata. Strateginya bener-bener harus yang ekstra gitu. Nggak seperti bisnis yang konvensional, mungkin produk-produk yang udah banyak orang tahu gitu ya. Strateginya juga mungkin umum kebanyakan gitu ya. Sedangkan bisnis jasa yang kita geluti harus ekstra kayak gitu. Iya, seperti itu. Apalagi dengan buat teman-teman banyak banget nih desainer-desainer grafis yang masih ngasih harga ke klien itu murah. Wah, kamu jangan menurunkan harga diri kamu deh. Membuat desain itu kan kamu tahu sendiri susah. Iya. Kecuali kamu emang desainer grafis yang jualan template. Resikonya nih ya, saya kasih tahu buat teman-teman customer atau klien kita. Kalau misalnya beli yang template, itu rata-rata desainnya hampir sama. Dan ketika daftar haki itu akan susah. Dianggapnya, wah ini plagiat. Iya. Ya namanya template pasti banyak kesamaannya, mungkin di atas 50% tuh sama ya. Iya. Makanya kan kita harga di kebun desain ini ya di bawah sejuta. Itu karena target kita UMKM yang baru mulai usaha. Beda, ada juga studio desain grafis lain yang mulai harganya itu dari 3,5 juta loh ada. Itu buat memang udah usahanya level up. Udah level up ya, udah di level yang lebih tinggi lah ya. Nggak mungkin omsetnya udah 1 miliar per bulan gitu. Nah, kita buat teman-teman yang baru starter, baru mulai dengan harga di bawah sejuta ini, itu udah sesuai dengan apa yang kita berikan kepada teman-teman. Ya, yang mungkin omsetnya masih di kisaran puluhan juta atau jutaan lah ya. Ya di atas 5 juta mungkin. Harga desain seperti itu buat bertahun-tahun, ya itu worth it gitu kan. Hitung aja misalnya desain itu nggak diganti-ganti sampai 10 tahun. Misal harga kita desain logo berapa sih? 750.000. Ya 750.000 dibagi berapa bulan? Terus 10 tahun berarti 120 bulan. Iya. 6.500 per bulan. Per bulannya. Artinya kamu hanya membayar 6.250 per bulannya. Misalnya sebulan itu ada 30 hari, bagi lagi 30. 200 perak per hari. Iya, kayak gitu ya. Itu masih ya murah untuk jangka 10 tahun kan kayak gitu. Gitu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ya teman-teman kamu supaya yang teman kamu yang para desainer misalkan kayak gitu bisa tahu nih kayak gimana bisnis jasa di Indonesia kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.